Terus ada cerita apa lagi Mas? Itu kalau masalah di udah kontrakan mulai. itu. Belum lagi di kontrakan teman-temanku. Aku pernah waktu itu aku main di kontrakan temanku itu ngampus di UMY gitu. Oke. Terus dia kos sendiri di daerah deket mana ya? Ya. Masuk di situ. Terus banyak kamar-kamar kayak gitu, otomatis banyak lorong-lorong juga, agak singup juga. Aku waktu itu malam-malam mampir di sana, tapi begitu sampai sana emang aku sengaja kayak nggak ngabarin temenku dulu, langsung waton lah Junjuk Rono, pengen dolan juga, lama nggak ketemu. Sampai sana temenku nggak ada, baru keluar gitu loh. Terus aku WA, aku kirim pesan, Yuwis kowe stay nang kono sih wae, kuncine nang kene kowe laren-laren sih nang kono, aku nggak lama lagi aku pulang kok, kayak gitu. Tapi aku wis ora nyaman nge lho Mas. Aduh, aku stay nang kene atau aku balik nang kontrakan wae yo. Tapi balik yo adoh, terus kesel juga ngono. Tapi wis ora nyaman sih. Itu kan mungkin salah satu clue. salah satu indikator toh. Apa sih kok ora nyaman? Ya mungkin aku positif thinking. Aku positif thinkingnya kan ya karena emang aku tidak terbiasa di tempat itu toh, kayak gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk stay karena kayak, dan waktu itu tuh belum malam sih, taruhlah jam 8 jam 9-an. Belum malam kan. Tapi emang udah kayak sepi. Kayak sepi loh. Emang di situ cuma sendiri. Terus aku emang nggak ngekos di situ, otomatis aku juga belum kenal loh sama teman-teman situ. Kok sepi, kok udah tutupan kabeh ngono-ngono kan loh. Tapi di depan kamar itu ya ada sepatu, ada sandal, mungkin ya ada orang tapi mungkin tidur apa gimana. Tapi kok jam 09.00 lho bro, itu orang yang aktivitas tuh. Bukan anak muda sekali, tidak ada kegiatan jam 9. Kok aneh tuh. Akhirnya ya wis lah, aku mencoba santai neng kono, tiduran, mainan HP kayak gitu untuk menenangkan diri atau melupakan keadaan yang tidak nyaman. Aku di situ ingat, aku habis 2 rokok lah. Berarti kan belum lama, taruhlah setengah jam ya aku baru di situ habis 2 rokok. Nah itu mulai janggal di situ. Itu sebenarnya nggak janggal karena kan biasa tuh anak-anak kos yang mandi malam karena tuh kan nggak teratur biasa tuh. Itu ada orang mandi biur ya biasa tau, biasa tuh kayak gitu. Ya udah aku sambil mainan HP biur tapi mandi yang aneh kan, mandi dengan interval yang aneh. Ngerti gak sih pasti mandi dengan interval yang aneh. Mandinya itu cuma kayak buang-buang air tok, tapi enggak kayak biasanya kan kalau kita mandi kan biur sabunan dulu, terus biur lagi. Dan gue kayak buang-buang air, gue kayak mainan air ngono kayak biur kayak ora kelar ngono, ora rampung. Nah, aneh di situ karena awalnya kan mungkin aku denger sih biur, tapi kan aku orang nge. Dan mungkin dia itu kayak caper apa atau gimana. Aku bilangnya dia karena mungkin asumsiku masih aku nggak tahu lah, masih orang lah, mungkin masih orang. Terus kayak mengusik ya loh, karena emang aneh loh, ngapain nih kok aneh weh. Akhirnya aku keluar karena emang aku di tingkat 2, aku di tingkat 2, terus di lorong gitu, denahnya dulu tuh, keluar kamar, aku belok kiri, set gitu kan langsung sebelum aku turun ke lantai bawah, itu kan di pentokan itu kan kamar mandi. Jadi begitu aku keluar kamar, aku belok kiri, langsung depanku pojok depan sana itu langsung kamar mandi. Nah akhirnya disitulah aku langsung cabut, aku langsung pulang, aku langsung beres-beres, aku nggak ngabarin, aku langsung cabut di situ karena begitu aku keganggu tuh, aku nggak nyaman dengan suara-suara itu, suara yang aku anggap aneh itu tadi. Aku keluar kamar. Dan di situ anehnya apa coba? Pintu kamar mandi kebuka. Pintu kamar mandi kebuka, men. Nggak ada aktivitas di situ, man. Tapi jadi, suaranya masih? Udah enggak. Jadi begitu, jadi langsung. Jadi kan emang kayak aneh dulu. Set berhenti kayak gitu loh. Set berhenti kayak gitu. Ya udah.
Terus habis aku keluar itu nggak lama dari suara terakhir si air itu gitu loh. Paling enggak masih ketutup terus Ya, keluar dia baru keluar mungkin itu. Pun ketika udah selesai aku keluar tuh pasti aku tahu dia turun atau tahu dia baru nutup kamar mandi atau gimana, pasti itu karena gak lama dari suara terakhir. Begitu aku keluar si pintu keluar kamar terus langsung belok kiri kan itu nggak ada 1 menit kan. Langsung udah ketahuan depan kamar mandi itu nggak ada aktivitas men. Itu nggak ada aktivitas. Terus waktu lewat deket kamar mandinya itu aku lari men. Aku lari men. Jadi aku langsung masuk kamar lagi beres-beres adanya sudah punya langsung cabut. cabut. mending tidur di kontrakan sendiri ya. Langsung cabut. Pucet men. Padahal wis sangar loh Mas. Kadang iki aku lagi ngerti iki lho, suka biasanya cerita horor itu jarang. Dan aku emang nggak suka banyak cerita atau sebenarnya dan aku emang baru pertama ini cerita masalah horor terus direkam juga ya emang baru pertama ini. Soalnya aku tahu Bang Sayang ini modelnya bukan tipikal pencerita horor. Iya. Lebih cerita pekok ya, betul. Iya. Waktu aku pernah cerita ngecamp di kali itu kan sebenarnya ada dia. Waktu di Oyo ya. Di Oyo. Di Oyo. Enggak. Beda konteks dong. Waktu di Oyo kan aku baru keluar kemah tuh. Baru datang. Kan datang telat. Aku datang udah malam pas aku ada event itu toh. Aku nyusul. Itu telat toh. Kan udah datang toh. Itu fokusku kan pada api unggunan kan itu di pinggir kali itu. Anunya di sebelah utara lah berarti. Mepet hutan kan. Iya. Di seberang itu kan ada penampakan yang aku siapa yo gitu, aku teriak-teriak gitu loh. Tapi pada nggak notice entah itu karena itu pada karena bagaimana. Jadi aku bilang kalau si Chandra kan dulu bilangnya gini, udah kowe cerita iki wae, iki medeni. Nek bagiku mah ora medeni, soalnya ngopo iki malah kesane dadi lucu. Aku notice ki, tapi aku ora kerasa terintimidasi soalnya kan jauh juga. Rame juga. Rame loh, Ndra. Sekitar berapa? 15 orang ya, Mas? Ada. 15 orang. Cowok semua. Iya. Cowok semua dan kocak semua orangnya. Jadi aku ketakutan pun juga nggak ada alasan buat ketakutan. Ya udah lah aku yuk gua mampir ini lah. Tak bungoki ngono. Gitu. Ngopo to? Wes ini wae lho ngombe. Udah clear. Aman di situ. Oke, next ceritanya ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Ada satu juga sih yang kui emang bener-bener fuck banget. Jadi awan sempet kerja juga. Jadi dulu itu pas kuliah mungkin di semester pertengahan di semester 5 itu kan aku sempet kayak gabut kayak jenuh dengan perkuliahan. Terus kepengen cari pengalaman, cari relasi baru. Akhirnya aku kerja di salah satu resto kayak gitu dan biasa tuh dapat shift malam dan aku waktu itu kelar shift itu jam 1 ya. Jam 1 malam. Udah kelar, capek juga toh habis nge-shift. Terus waktu itu weekend dan sebelum aku balik kan tadinya bingung nih, aku mau balik kontrakan atau balik rumah, balik Wonosari yang agak lumayan jauh, jam menuju Jogja Wonosari. Aku WA dulu teman-teman kontrakan. Don kontrakan ora padha balik ketika kontrakan ra nang wong sepi to. Ya wis lah aku mending balik Wonosari. Sekalian leren kan besok libur.
Dan itu ternyata bener, maksudnya rumah nggak ada, kontrakan nggak ada Nggak ada orang pada balik toh. Kayak ya wis lah balik, balik Wonosari. Aslinya harus gojek-gojek ya. Terus dasare capek, dasare capek, malam juga jam 1, sepi juga, terus memeng juga, dan dengan Yogi mau dengan balik nang indikator sing ora nyaman sih, ngono kayak ada something Ketika ada wrong ora. panggilan batin. Nggak, ada sesuatu rasin. Akhirnya tetap ya wis lah balik lah, ngapain narak ngomong mana, nang ndi juga harus kesel. Akhirnya balik, pasang headset ngono kae. Ya wis balik cus, dan waktu itu masih aman. Nah, sampailah ke indikator kedua, keraguan kedua. Itu sampai di aku ora ngerti polsek Pathuk apa yo. Kanan jalan yang Turunan. jalan lurus agak turun ngono kae lho. Terus nanjak lagi. Nanjak lagi, terus nganti ke depan agak jauh kan. Nah, engko tekan pedotan. Oh iya, pedotan. Nah, neng kono ki sepi, Pak. Ya emang dasarnya Memang udah ada jam segitu juga. Udah jam segitu juga toh. Tekan kono sepi, yang tadinya itu rodok enjoy karena headsetan juga nyantai-nyantai, tapi tekan polsek ki mau madeg. Lagi koyo sadar kayak mlebu atmosfer anyar ngono kan lho. Blok lagi sadar nek aku wis tekan kene dan iki sepi ngono kan lho. Dan sadar juga kok depan ki eneng si pedotan ki mau, dan aku emang biasanya belok kiri. Ngono lho, sing notabene luwih cepet tapi emang luwih sepi juga. Satu jalan tuh satu ruas. Dan jalannya juga ekstrim juga. Lumayan. Nah, sebelum sampai situ, sebelum klimaks tuh, itu wis langsung madeg ngono kan. Waduh, sing tadinya itu enjoy wae, Jogja Wonosari enjoy wae, ora mikir dalan karena ya wis apal juga, ngono-ngono lho, ora nang sesuatu. Tapi tekan kono iki mak deg ngono. Waduh, kok aneh, kayak mlebu atmosfer sing aneh ngono kae, hawane juga aneh, Jut. Baru ki aku mikir, oke, nanti aku bakalan lurus atau belok kiri ke pedotan. Ngono lho. Dan pada waktu itu aku oke, engko eneng temene, ada temen yang belok kiri, aku akan ikut. Aku cari temen. Misal nggak ada, ya wis aku lurus yang notabene lebih terang. Penerangan lebih mencukupi. Oke. Kelar dong, udah ada konsep seperti itu. Itu masih sendiri tuh. Set polsek, turun set, lurus masih sendiri. Kok running barengan nih gitu. Oh, berarti emang positif lurus nih. Set. Nah, abis dari tanjakan itu kan turun lagi. Terus agak belok kiri yang nanti kanan jalan itu area si bunga sempet viral itu sih, buang foto-foto. Nah, sampai situ tuh aku menemukan jawaban baru. Ada mobil. Aku inget banget bukan mobil Cherry. Dan Cherry-nya itu Cherry Wagu ya loh. Cherry gimana apa? Cherry-nya tuh cherry panjang itu bukan? Cherry tua. Pickup? Bukan. Tyson, cherry bukan pickup. Jadi cherry biasa. Cherry tua warnanya putih sing wagu ngono kae lho. Putih sing wagu. Putih gading. Ya Allah, putih gading. Oke, aku dapat temen nih. Aku akan follow si Cherry lurus, aku lurus, Cherry kiri, aku kiri kayak gitu tuh. Tapi emang nggak ada yang aneh sih dari Cherry itu. Mau Cherry ini agak serem wae. Emang warnanya putih wae mungkin emang kayak wis tuwa juga mobilnya ngono. Berkarat lah kesannya. Heeh, yo ngono kae lah. Rustic. Set, masih santai nih, tak tempel tapi agak jauh gitu. Nah, sampailah di pedotan itu. Si Cherry itu lurus. Mobil itu lurus. Aku kayak blank lho, Pak. Kayak blank kae sing aku kudune lurus. Kudune aku melu Cherry mau sesuai konsep awal. Aku ngiwo, Pak. Ngiwo dhewe. Aku belok kiri. Aku jadi lewat pedotan. Aku ora sida ngetutke Cherry. Aku mau fuck. Dari kepiye sih? Terus enggak connect ya sama otak ya. Jadi kayak keskip. Loh, kepiye? Jadi aku sadar dan koyo getun iki wis belok ngiri ya. Lho kok aku ngiwo ngono malah. Wis ngiwo carine lurus kayak dada. Modaro. Ya aduh piye to? Wah, wis bodoh Mas wah piye. Dan kan pinjlonjong juga termasuk pedotan kayak dan peteng juga ngono kae. Dan
fuck iku jaga-jaga masa kamu terbalik ngono. Wah, sangat lho wis. Keputusan wis sulit lho. Akhirnya tetep oke lah lurus lah lewat kene. Wis oke. Nah, itu petualangan dimulai dari situ. Dari sekian keanehan-keanehan itu tapi dimulai dari titik itu sebenarnya. Aku masuk kiri terus dengan keraguan dan kepayahan gitu mau. Kan itu ada masuk kiri agak turun gitu terus nanti belok kanan jembatan toh. Apa jenenge kali pentung jembatan apa? Nah, sebelum masuk jembatan itu kan emang ada lampu pas sorot lampu sebelum kiri jalan. Kiri jalan. Tapi lampunya wis wagu, Pak. Jadi masuk situ lampunya kan emang lampu kuning ngono. Tapi lampu sing wis wagu lho sing rada redep. Rada nyebai ya. Kuwi wis saya saya berdebar-debar. Dengan kecepatan sing rada alon kae orang ngasih 40 lah karena emang pas kuwi ragu lho. Ragu. Jadi rada alon ra banter set. Aduh. Sampailah di tikungan itu yang mau masuk ke jembatan itu. Oke. Aku lali sih tahu cerita orang karo Chandra. Nah, di kiriku, Pak. Aku sampai saat ini misal kon duduhi si pohonnya itu yang mana aku masih inget, Bro. Dan masih ada sebenarnya. Dan masih ada pohonnya itu. Karena si pohon sama si bahu jalan pinggir jalan itu nggak jauh. Taruhlah cuma 2 meter 3 meter si pohon. Pohonnya itu nggak terlalu besar. Kayaknya pohon randu, nggak terlalu besar dan cuma diameter 40-an cm gitu, nggak terlalu besar lah. Nah, di situ itu. Kan aku mau masuk ke jembatan itu kan aku dari Jogja tuh, berarti aku di ruas kiri kayak gitu dan si pohon itu di sebelah kiriku. Dan si pohon itu letaknya di pas area tikungan. Oke. Nah, sampailah di situ itu apa ya iso nebak ra, Kak? Kira-kira iso nebak ra. Jadi di balik pohon itu itu wis sugus, Pak. Sugus sing ngene lho. Jadi kan pohon. Pohon. Dek kayak hello, ngono lho. Hello, ngono tapi ke balik pohon ini. Jadi cuma dari pinggang ke atas. Merinding dari pinggang ke atas cuma hei ngono lho. Iya. Dan kuwi cetha banget Pak. Wah, fuck merinding. Karena dia di kiriku dan si pohon ini tidak terlalu jauh dari itu tuh lihatnya langsung full mata gini apa cuma dari ekor mata gitu? Ekor mata. Jadi kan aku posisi gini terus kan di situ. Jadi gitu. Fuck. Wih di posisi angel, Pak. Aku dewi lho, Pak. Motoran ra boncengan. Iya. Dan aneh kejadian. Posisinya di tikungan. Posisi pas nikung tuh berarti. Iya, pas nikung. Pas nikung. Terus jadi begitu langsung masuk jembatan kan, langsung wis nang kono wis kacau. Karena masih belok kanan tuh. Fuck banget wis apa ya biar dijelaske kepiye nek bar keadaan mesti kalian yang pernah ngalamin apa orang mesti chaos tuh, Pak. Kacau tuh kepiye. Ya wis, padahal di titik itu sampai keluar pedotan ya aduh banget. Iya, lah wong lagi masuk. Lah lagi baru aja masuk. Engko isih nemu pertigaan kiri lagi buah-buah lagi curunono dan kuwi peteng Pak dalan. Iya, peteng banget jam semono. Wong aku sampai keluar pedotan nih gur aku dhewe aku ora oleh barengan. Dan aku ora ngerti cari mau selali ya wis tukon mbuh ora ketemu mbuh keluare dhisik aku pun dhisik nganu ora tok. Iki aku arep aku langsung spontan aku nutup spion emang koyo aku emang duwe standar SOP ngono. Jadi emang karena nanti juga di Jogja Wonosari aku ada 2 kejadian sih. Jadi itu sama entar ada lagi sing kuwi yo ora kalah nyebai ngono kayak. Nggih. Itu sih jadi langsung koyo langsung tak tutup spione ngono kae. Aku duduknya agak ke belakang ngono langsung ngeblas tas. Dan sampai sekarang masih keinget ya? Iyalah. Tapi nek pamane wirawi di Jogja Wonosari isih kaya duwe krasa parno enggak kaya. Aku udah males. Ojo iki ono meneh gitu.
Dan kan mungkin aku- kalau lewat di tempat itu jadi notice ke satu pohon itu terus. Tapi aku udah males dan aku udah lupa kapan terakhir aku Jogja Wonosari sendiri tengah malam. Ya emang gara-gara itu sih, dan aku wis males juga sih. Jadi mending kalau ke Wonosari pagi sekalian aja apa gitu. Mending leren aja ngono ngapain sih ngono. Lebih ke itu sih ora koyo cuman biyen sing ijo. Wah, ijo. Ngono-ngono saya luwih ke memeng sih luwih ya wis lah, luwih ke safety juga tuh. Tapi ngomongin Jogja Wonosari aku malah jadi kelingan zaman biyen aku nyambut di hotel sih. Sering juga tau balik Sering. malam. Aku dhisik iki mbok iki dino apesku apa piye ngono ya aku krasane. Dadi aku ki mangkat sore. Shift sore kan dari jam 3 sampai jam 11 malam harusnya. Aku biasanya langsung cabut balik, Pak. Balik ke Wonosari. Tapi entah kenapa tuh aku sih lah neng loker sih ngecas HP. Tiduran aku. Bangun-bangun sekitar jam 2. Jam 1 jam 2-an lupa aku. Terus aku masuk aku ya ini Bali arep ngopi iki aku. Kan rumahku di rumah yang baru tuh. Di perumahan kan satpamnya juga kalau jam segitu pada tidur dibangunin susah kan juga. Terus aku WA teman-teman pada di mana ini masih bangun apa belum? Ternyata masih pada di Mabes. Ya wis aku OTW Mabes wae lah aku ngono. Tekan sesuk Padang aku lagi balik rumah. Entah kenapa itu tuh hari sialku, Pak. Aku sepanjang jalan tuh kiri kanan aku lihat semua yang ada yang sepanjang Jogja Wonosari sumpah. Iya sih, epic sih nek nganui Jogja Wonosari. Jogja Wonosari epic dan sedikitnya ada 2 sih cerita. Yang satu yang itu. Terus ada lagi sih. Mungkin ini yang terakhir. Aku sebenarnya masih punya masih ada? 2. Masih ada juga. Punya 2, tapi ya iki terakhir ya apa sih. Sing satu terakhir wes soalnya ini sudah 1 jam. Nanti paling ini udah 1 udah jam. ini nanti paling jadi 2 part. Itu nanti jadi part ketiga we. Oke, aku kasih pilihan nih kan ada 2 toh. 2. Terus aku mau cerita satu aja. Mau yang kalau lucu enggak juga sih, karena aku bilangnya lucu. Kenapa? Karena yang satu itu di masjid gitu. Di masjid yang notabene kan aneh juga kalau misalkan ada horor kok di masjid kayak gitu. Kalau yang satunya lagi ya masih di jalan Jogja Wonosari. Bendera. Masjid deh. Soalnya kan kowe ngertine cerita gue suka aku tok. Oh iya, Masjid. oke. Iya, masjid. Masjid kita bersama tuh. Ya. Dan aku tadi takut Iya. loh ning kono. Sumpah aku rawani ket biyen. Ada banyak sih, ada. Tapi itu aku rasa takut itu dari kecil. Sebelum dengar cerita-cerita ini. Sebenarnya ada, karena kan rumahku emang deket masjid itu. Terus aku juga sedikit banyak tahu lah gimana kondisi dulu sebelum ada masjid. Kan aku juga tahu juga. Dan selama aku di masjid itu sih beberapa kali juga. Dan mungkin aku cerita satu aja yang aneh sih aku ngono kayak. Oke, aku cerita dulu masjidnya itu ya. Jadi kan sebelum dibangun masjid, selatan masjid itu kan ada hutan pring, kebun pring lah. Ada kebun pring sing singup ngono kayak biyen, ya Sandra. Kuwi omahku saiki. Nah, sekarang jadi rumahnya Sandra. Dulu situ itu kebun pring, terus singup, terus depannya selatannya kebun pring itu ada satu rumah sing kita nggak tahu asal usulnya, satu rumah pendek reot. Nah, Tapi nggak pernah diakses dan kita nggak tahu itu rumahnya siapa, karena kita taunya lama banget nggak dipakai kayak gitu, dan sekarang udah hilang dan jadi rumahnya Mas Chandra di bagian rumahnya. Sekarang Anda tahu kan alasannya Itu Oke, terus di timurnya kebun pring itu ada rumah yang sering digunakan kegiatan spiritual gitu, dan mungkin itu kan menambah efek-efek ngono kayak gitu. Memancing lah. Itu terus si masjidnya itu sendiri setelah dibangun ada ruangan utama gitu, ada serambi-serambi. Terus yang bagian selatan
itu kan ada kamar mandi, ada tempat wudhu, dan ada ruangan khusus yang dipakai untuk menyimpan Keranda. merawat jenazah. Jadi dari keranda punya RT sih. Ya, dari keranda yang buat mandiin dan lain sebagainya itu disimpan di situ, Bro. Jadi ya lumayan tuh, maksudnya kayak Lumayan, ya. kayak kondisinya wis agak iya. support untuk Support hal-hal seperti hal-hal, itu. iya. Nah, masuk ke cerita yang agak horor itu dan mungkin lucunya itu pertama di masjid kan. Terus yang kedua Ada adalah hantu di masjid gitu ya. ya kan rada ironis kan. Terus yang kedua adalah lanjut kedua adalah di bulan puasa. Kan ini kepiye sih kan. Yang notabene ada suatu kalimat mengatakan kalau di bulan puasa setan-setan dibelenggu. Ya, tapi ternyata Setan yang mana? kok ternyata enggak juga apa kepiye kan kayak ya sih. Itu nah bulan puasa aku lupa sih kejadiannya persisnya tahun kapan, lupa, tapi kayaknya aku masih sekolah ya. Tapi kayaknya SMA atau SMP kayak gitu. Nah, selama kegiatan bulan Ramadan kan kita pemuda atau teman-teman itu kan sering bantuin buat ngeramein masjid dan ngeramein bulan puasa. Ada banyak acara di situ dari TPA dan lain sebagainya sampai kegiatan jaga malam gitu. Jaga malam. Sebelum nggak jaga malam sih, karena cuma nongkrong aja. Cuma pindah nongkrong pas bulan puasa, pindah nongkrong di masjid. Sama Nunggu teman. alarm sahur. Nah, nanti pas sahur kita biasa bangunin sahur-sahur kayak gitu. Jadi nggak jaga kesannya kayak opo lah. Jagai setelah ada pencurian. Kayak gitu. Nah, itu kejadian itu malam sih. Malam pas jaga itu, dan aku cuma berdua. Aku sama temenku cuma berdua karena biasa kan namanya anak muda sebelum ngumpul kan mesti ana sing opo lah dolan sik karo kancane nongkrong nang ndi karena bulan puasa sing biasanya bar tarawih mesti nongkrong sik nang ndi, ngumpul-ngumpul sama temen nang sing pacaran. Nah, habis itu aku lagi kan kayak gitu. Nah, karena teman-teman kebanyakan seperti itu dan iki engko nek gerdo iren-irenan do nunggu-nunggu kan mesti engko dadi ora ono sing dolan rene. Akhirnya aku sama temanku berdua itu memutuskan untuk Inisiatif. ya wis lah kita Dhisik wae. dhisik wae nyelon nang kene. Nah, dulu biasa mesti koyo jaga malam terus nyewa PS apa ngono biasa bawa gitar. Tapi Ada TV yang khusus. pas waktu itu sih udah hilang Mas Chandra. Jadi budaya buat nyewa PS dipindah ke masjid itu udah hilang sih. Tapi waktu itu ada gitar, kita bawa gitar buat hiburan di situ, nyanyi kan. Itu kebetulan juga temenku ngeband waktu kecil gitu, jadi sambil asik-asikan ngulik-ngulik lagu kayak gitu. Ada gitar lah, bawa gitar. Kalau kejadian yang kayak ruduk keranda gerak sendiri itu itu udah basi, itu udah harian, teman-teman udah hafal semua sih. Tapi kalau yang kejadian yang aku mau cerita ini lucu sih aneh, dan masih ada hubungannya sama si gitar itu tadi. Oke, kita nyantai gitar sampai malam itu teman-teman belum ada di situ. Jadi sampai jam 12-an, setengah 12 itu teman-teman masih belum ke situ. Aku masih berdua gitu loh. Tapi kan udah bos capek mainan gitar, ngobrol, nyanyi udah capek. Akhirnya kita memutuskan untuk yaudah kita nyantai, tetap stay di masjid di dalam. Kita karo rebahan lah, gitarmu ditaruh di dalam masjid, di pojokin gitu loh, agak jauh dari tempat kita rebahan tiduran. Serambi belakang. Serambi belakang. Nah, disitulah muncul mau. Jadi dia melu gitaran loh, dia melu eksis. Jadi Gitaran itu piye? Oh, enggak mainan ya enggak mungkin, tapi cuma Sering greng sing kuwi ra mungkin gitar. Obadi. Gawe ngono kan kena angin, Enggak mungkin. ora mungkin ke Tokan itu juga di dalam ruangan loh. dan di dalam ruangan juga, dan kuwi munine nyaring lho Pak, emang kuwi digenjreng ngono, sing genjreng ora eneng, ora ketero ngono kan. Sering. Lalu langsung aku sama temenku langsung set mat-matan ngono langsung
ora janjian kan langsung melayu kabeh. Keluar. Ya. Ya wis dengan pucet ngono wae. Terus bajigur paniknya nang jaba masjid ini kanca-kanca udah urung teko ini. Dan yo mbuh aneh, mbuh gobloke, mbuh kepiye kita tetep stay nang masjid tapi enggak di dalam, tapi tetep di luar pinggir jalan berarti. di pinggir jalan sampai pagi. Kita cuma bakar-bakar sampah di situ. Rawani sing mlebu. Rawani sing mlebu. Jadi ketika aneh temen sing dateng di stop langsung, "Wis nang kene wae cerita apa mau sing kedaden ngono-ngono." Dewi nyebai banget tapi. Terus sing ning nggon masjid sing kuwi sing jarene ana kuine. Kuwi apa? Suku sih. Kalau Kuwi secara urban legend. ya urban legend sih. Kalau visual sih selama aku nang masjid emang belum. Nah, tapi masalah suara-suara paling sering suara keranda. Gerak-gerak sendiri kayak digeser-geser gencot-gencot ngono kuwi wis kita sangat terbiasa dengan suara Dan itu. kayak Bau sudah, juga ya, pernah. darah gitu. Bau juga pernah. Sudah sampai jadi apa ya namanya? Apa? Titenannya apa bahasa Indonesia? Pertanda. Kalau kerandanya mau digunakan. Yes. Which is besok ada yang meninggal. Yes. Ya enggak besok banget enggak tapi pasti mendekati, Dalam waktu dekat pasti ada. ada. Oke. Mungkin itu Dan ya, Mas. cespleng. Dan bener. Jadi titan nih mau. Gitu. Anjir horor ya. Bener tuh. Aku enggak. Horor apa lucu? Karena juga pertama di enggak, masjid enggak. atau kedua pas bulan Gini loh. Aku pun juga kan aku juga enggak jauh rumah awalku kan juga enggak jauh dari tempat ini kan. Kayak tempat itu kan. Tempat itu kan. Jadi ya enggak terlalu jauh, tapi ketika aku dulu waktu zaman SD kan aku dari SD di daerah Wonosari buat ke jalan ke area rumah kan mesti lewati masjid itu. Dan walaupun Jumatan pun aku nggak berani loh aku masuk itu. Aku baru berani Jumatan berani masuk masjid itu ketika Jumatan barengan Chandra waktu itu. Jadi itu kayak aku kayak masuk pun kayak iya anjir ini masjid kok tapi hawanya kayak gini. Iya emang rada aneh. Hawan itu mencekam betul Mas. Iya apalagi di area yang selatan itu yang dekat itu tadi. Soalnya cahaya matahari jarang masuk sih. Ya itu juga pengaruh sih pasti dari. Yang kurang ajari Chandra itu cerita masjid itu kan pas malam-malam di angkringan tuh loh sebelah situ. Aku sampai sekarang loh nggak berani ngakses itu yang belakang tuh. Sampai sekarang. Males lah nggak berani yang ngakses karena yo di situ banyak kejadian ini jadi nyambung lagi karena emang kejadian belum lama. Jadi omku kan sering juga ke masjid situ dan lewat belakang dan kayak kran nyala sendiri sering juga. Nah sendiri. Sering Di depan mata. Cuma denger tok. Lebih sering cerita ibu-ibu tuh. Pas nganu apa namanya? Pas mau wudu, tapi keran belakang tahu-tahu nyala. Itu ngono kuwi lah. Sampai sekarang aku nggak berani karo. Kian apa nih? Padahal terang juga loh saya posisinya sekarang terang. Misalkan disuruh ke sana challenge kon dhewe ngono kon nang kamar mandi sing belakang terima memeng Pak. Padahal saya masjid kan juga bangunan baru kan. Udah berbeda kayak zaman dulu itu loh. Beda. Tapi vibe-nya tuh juga masih. Aku seneng bangunan biyen sih. Enak bangunan yang dulu. Kenapa? Sebenarnya. Ya, udaranya lebih enak. Kan sekarang kan memang kayak ketutup banget ya. Udah, mungkin itu dulu ya Dre. Ngalor ngidul asik banget ya. Jadi nggak berani pulang ya. Nggak, tapi kalau di sini lokasinya saya tetap pulang sih. Kau ngenteni aku beberes di sini dong. Kau ngenteni aku beberes. Iya. Saya mengedit di siang hari, mohon. Iya. Tolong. Ya mungkin cukup itu dulu cerita-cerita yang hadir di konten pada hari ini. Khusus pada video hari ini. Mohon maaf kalau video hari ini cuma audio tok. Karena juga request dari narasumbernya. Dan terima kasih juga lo Mas. Siap, kembali ini belum sharing cerita. Ya, sama-sama. Apapun itu. Sama-sama. Aku juga seneng sih. Jadi kasih kesempatan buat ngobrol masalah ini, masalah yang
jarang aku ngobrol soal kayak gini sih, dan ya wis lah sharing baik gayeng-gayengan juga sama teman-teman, dan yo apalah support lah kegiatan-kegiatan. Terima kasih. Terima kasih, thank you Mas. Sama-sama. Dan cukup itu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel. Katanya lagi pertama nih aku ngomong. Apa iya? Oh, wingi keren nih. Oh, nah ya gede pacar ono ya. Oh, iya. Iya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Jogja Horror Story karena mungkin akan muncul di notifikasi kalian. Ya. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Wis. Jangan lupa juga tunggu TikToknya. Oh iya, Situ ada TikTok ya? Situ wis tak gawe. Oh iya wis. Lagi nganu netok. Jangan lupa tunggu TikToknya karena bisa akan muncul di FYP kalian. Wis. Aja. Wis. Dan cukup itu saja. Saya Apriawan Ilham. Saya Chandra. Undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next terror. Woo. Tapi